Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Samsul Hudiansyah, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata pelajaran fisika bab 2 konsep vektor. Nah, untuk konsep vektor sendiri ini terbagi dalam beberapa materi. Cakupan materi dalam konsep vektor sendiri, yang pertama adalah besaran skalar dan besaran vektor, yang kedua adalah sifat-sifat vektor, yang ketiga adalah komponen vektor, dan yang terakhir adalah vektor satuan. Jadi ini mungkin materi-materi yang akan kita pelajari di konsep vektor sendiri. Kalaupun misalkan di sumber lain ada banyak cakupan materinya, tetapi untuk yang akan saya bahas itu cuma 4 materi, yaitu materi-materi yang ada di layar kaca, ada layar Anda semuanya. Nah, sedangkan untuk materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, saya tidak membahas semuanya ataupun keempat-empat materinya. Jadi pada kesempatan kali ini hanya membahas tentang besaran skalar dan besaran vektor terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, jadi sebelum masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, kita perhatikan di sini ada sebuah pesawat yang sedang terbang. Nah, pertanyaannya adalah, tahukah Anda bagaimana sebuah pesawat dapat terbang menuju ke bandara tujuan tanpa tersesat? Ada yang tahu alasannya? Nah, jadi alasannya adalah sebuah pesawat terbang dapat mencapai tujuan tanpa tersesat karena dilengkapi dengan sistem navigasi. Jadi di dalam pesawat tersebut itu ada yang namanya sistem navigasi, di mana sistem navigasi pesawat terbang merupakan salah satu produk teknologi yang menerapkan konsep vektor. Jadi konsep vektor ini digunakan dalam sistem navigasi dalam pesawat terbang, sehingga pesawat terbang sendiri dapat terbang menuju bandara tujuan tanpa tersesat. Nah, bagaimanakah penerapan konsep vektor dalam sistem navigasi pesawat sendiri? Yaitu ketika sebuah pesawat terbang melaju ke suatu lokasi tujuan, pilot mempertimbangkan arah dan besar kecepatan angin. Hal ini karena arah dan besar kecepatan angin sangat berpengaruh terhadap gerakan pesawat. Panel-panel instrumen sistem navigasi yang terdapat di ruang kokpit atau flight deck sebuah pesawat terbang memberikan informasi yang akurat tentang hal-hal yang terkait gerakan pesawat dan angin, sehingga pilot dapat menyesuaikan kecepatan dan arah gerak pesawat berdasarkan informasi tersebut. Jadi pesawat terbang dapat terbang menuju ke bandara tujuan tanpa tersesat itu dikarenakan ada yang namanya sistem navigasi. Sedangkan sistem navigasi tersebut itu menerapkan konsep vektor, ya. Jadi sangat penting bagi kita untuk mempelajari konsep vektor sendiri, karena banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita ditemui penerapan konsep vektor sendiri. Nah, adapun penerapan konsep vektor secara praktis juga ditemukan dalam berbagai produk teknologi lainnya, di antaranya dalam teknologi software grafis komputer dan teknologi transportasi darat maupun laut. Nah, itu beberapa di antaranya pemanfaatan konsep vektor sendiri. Jadi adik-adik semuanya diharapkan untuk dapat bisa mempelajari konsep vektor itu dikarenakan banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat kita temui dalam konsep vektor itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi besaran skalar dan besaran vektor.
Nah, di dalam besaran skalar dan besaran vektor itu kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama itu adalah perbedaan besaran vektor dan besaran skalar. Yang kedua adalah notasi besaran vektor. Jadi untuk kesempatan kali ini hanya dua ini terlebih dahulu yang akan kita pelajari, yaitu perbedaan besaran skalar dan besaran vektor, dan yang kedua adalah notasi besaran vektor. Nah, masuk ke materi perbedaan besaran skalar dan besaran vektor. Di sini ada sebuah gambar atau ilustrasi di mana seseorang yang menaiki motor cross itu meloncat sangat tinggi, sehingga ada 5 posisi yang didapat dari orang tersebut dari posisi 1 sampai posisi 5. Nah, pertanyaannya yang pertama itu, apakah massa sepeda motor di posisi 1 sampai 5 tetap? Bagaimanakah cara kalian menyatakan massa sepeda motor tersebut? Yang kedua adalah, apakah kecepatan sepeda motor di posisi 1 sampai 5 tetap? Bagaimanakah cara Anda menyatakan kecepatan sepeda motor tersebut? Nah, jadi di pertanyaan yang pertama, massa sepeda motor di posisi 1 sampai 5 tentu tidak berubah atau tetap pada setiap posisi. Karena di sini kita perhatikan orangnya dan posisi-posisinya ya. Jadi posisi 1 sampai posisi 5. Nah, di sini orangnya itu sama ya, antara posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, posisi 5. Sehingga itu mengakibatkan bahwa massa bendanya itu tetap ya. Misalnya di sini M-nya itu 200. Maka 200 kg ya. Maka untuk posisi 1 juga masanya adalah 200. Posisi 2 masanya adalah 200 kg. Nah, yang ketiga juga masanya 200 kg sampai dengan posisi yang kelima. Jadi karena ini orangnya sama, maka masanya tidak berubah atau tetap. Nah, bagaimana dengan cara menyatakan massa sepeda motor tersebut? Nah, untuk menyatakan massa sepeda motor kita cukup menuliskan massanya saja atau nilainya saja atau besarannya saja. Jadi M-nya itu adalah sama dengan 200 kg. Jadi kita cukup menuliskan nilai dari massanya saja. Nah, selanjutnya di pertanyaan kedua, apakah kecepatan sepeda motor di posisi 1 sampai 5 tetap? Bagaimanakah cara Anda menyatakan kecepatan sepeda motor tersebut? Nah, untuk nomor 2 ini tentunya berbeda dengan di pertanyaan nomor 1. Jadi untuk kecepatan sepeda motor itu tidak berlaku hal yang sama dengan massa sepeda motor dari posisi 1 sampai posisi 5. Nah, untuk kecepatan, karena kecepatan adalah besaran fisika yang punya karakteristik berbeda dengan massa, oleh karena itu untuk kecepatan sepeda motor kalian tidak cukup hanya dengan menyebutkan nilainya saja, tetapi kalian harus menyebutkan nilai dan arahnya. Misalnya, kecepatan di posisi 1 itu V-nya sama dengan 100 km per jam misalnya. 100 km per jam. Nah, dengan arah, nah misalnya di sini arahnya adalah 30 derajat. Ya. Ini juga sama 30 derajat. Ini sama 30 derajat sampai posisi 5. Jadi untuk posisi 1 kita harus menuliskan juga arahnya.
arahnya itu adalah 30 derajat. Nah, bagaimana posisi yang kedua, ketiga, keempat, kelima? Misalnya kita sama ambil kecepatannya itu adalah 100 km per jam juga. Jadi kecepatannya misalnya sama ya, kilometer per jam. Nah, tetapi untuk arahnya itu pasti berbeda, karena di sini untuk posisi 1 itu sudah 30 derajat, maka untuk yang posisi 2 kita tambahkan menjadi 60 derajat. Jadi arahnya itu 60 derajat terhadap sumbu horizontal. Sumbu horizontalnya yang ini ya. Nah, jadi 60 derajat terhadap sumbu horizontal. Jadi untuk kecepatan itu tidak berlaku seperti massa yang hanya kita tuliskan nilainya saja, tetapi untuk kecepatan kita tuliskan nilai dan arahnya ya, gitu. Nah, kenapa demikian? Karena yang pertama tadi, massa itu termasuk ke dalam besaran skalar. Nah, sedangkan besaran skalar itu adalah besaran fisika yang hanya mempunyai nilai atau besar atau harganya itu tanpa mempunyai arah. Jadi untuk besaran skalar itu hanya mempunyai nilai, tetapi arahnya itu tidak ada ya. Jadi untuk besaran skalar hanya mempunyai nilai dan arahnya itu tidak ada, tidak mempunyai arah gitu ya. Nah, sedangkan untuk besaran vektor tadi kecepatan itu termasuk ke dalam besaran vektor. Nah, besaran vektor itu adalah besaran fisika yang besaran fisikanya itu mempunyai nilai, besar atau harganya, dan mempunyai arah. Nah, jadi arahnya ada. Jadi kita dapat membedakan apa itu besaran skalar dan apa itu besaran vektor. Jadi kalau besaran skalar itu hanya mempunyai nilai tetapi tidak punya arah. Nah, sedangkan untuk besaran vektor punya nilai dan punya arah. Gitu ya. Nah, contoh besaran skalar. Nah, di sini ada beberapa contoh dari besaran skalar. Yang pertama itu ada massa. Nah, satuannya adalah kilogram tadi ya, motor tadi. Jadi massanya tetap ya, tidak berubah. Nah, sedangkan cara penulisannya berarti ini hanya menuliskan nilainya saja dan arahnya kita tidak perlu menuliskan. Yang kedua ada massa jenis, suhu, waktu, jarak, tekanan, usaha, energi, daya, kuat arus listrik, hambatan listrik, potensial listrik, dan ada lagi yang lainnya ya. Kalian bisa cari sendiri contoh besaran skalar. Nah, di sini saya hanya menyebut menuliskan 12 contoh saja dan satuannya gitu ya. Jadi teman-teman atau adik-adik sendiri bisa mencari contoh-contoh lainnya ya, bisa di buku, internet, ataupun sumber lainnya ya. Nah, selanjutnya ada contoh besaran vektor. Nah, untuk contoh besaran vektor sendiri di sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama itu ada perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, dan momentum, serta dan lain-lain ya. Untuk perpindahan sendiri ini contohnya. Nah, ini nilainya dan ini arahnya. Arahnya itu ke kanan, berarti kita tuliskan nilainya itu 20 meter dan arahnya itu adalah ke kanan. Nah, untuk kecepatan juga sama tadi ya, kayak yang tadi motor itu nilainya
5 meter per sekon, arahnya itu ke kanan ya. Ini sama juga ke kanan. Selanjutnya ada percepatan. Percepatan juga lambangnya itu A, 10 meter per sekon kuadrat. Ini satuannya meter per sekon kuadrat dan arahnya itu ke kanan. Ini di sini ya, arahnya ke kanan. Jadi arah itu bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan juga bisa menggunakan derajat ya, sudut tadi atau radian ya. Untuk gaya juga sama, gaya itu mempunyai nilai dan arah ya. Terus momentum juga sama, mempunyai nilai dan arah, dan lain-lain ya. Kalian bisa mencari sendiri contoh-contoh lainnya dari contoh besaran vektor itu sendiri. Nah, selanjutnya notasi vektor. Nah, karena vektor itu mempunyai karakteristik yang berbeda ya dengan besaran skalar, maka vektor juga dituliskan dengan notasi khusus. Jadi vektor itu mempunyai notasi yang khusus atau cara penulisan yang khusus, berbeda dengan besaran skalar ya, berbeda. Jadi sebuah vektor biasanya dituliskan dengan notasi berupa huruf dengan anak panah di bagian atasnya dan nilainya dituliskan dengan tanda mutlak, atau dengan notasi berupa huruf tebal atau bold ya. Jadi selain tadi notasi untuk vektor itu adalah dengan huruf dengan di atasnya itu ada panah, kita bisa juga menuliskan, kalau di dalam komputer kita bisa menuliskan notasi vektor itu berupa huruf tebal atau hurufnya di bold ya, dan nilainya dituliskan dengan huruf miring atau italic ya, atau apa ya, itu bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini tabelnya. Jadi ada dua cara penulisan notasi vektor dan nilai vektor itu sendiri. Yang pertama itu ada huruf dengan garis di atasnya ya. Jadi ada arahnya di sini, garisnya. Dan untuk nilainya itu menggunakan tanda mutlak ya. Tanda mutlak. Nah, sedangkan untuk penulisan yang kedua, ini kita bisa menuliskan huruf dengan bold ya, untuk notasi vektornya, dan sedangkan untuk notasi nilai vektornya itu dengan huruf miring gitu ya. Ini hanya bisa digunakan mungkin dalam komputer atau perangkat-perangkat digital lainnya gitu ya. Sedangkan kalau ditulis tangan itu mungkin kayaknya tidak bisa ya. Jadi kita bisa menggunakan yang pertama gitu ya. Jadi untuk di sini kita hanya untuk memudahkan, maka notasi vektor dalam pembahasan ini menggunakan huruf dengan garis di atas, dan untuk nilainya itu menggunakan huruf dengan nilai tanda mutlak gitu ya. Jadi untuk memudahkan, karena kalau misalkan kalian menulisnya dengan pensil ataupun ballpoint itu menebalkan dan memiringkan itu kayaknya sulit ya. Jadi kita gunakan opsi yang pertama. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada contoh soal. Nah, misalkan di sini ada soal sebuah beban seberat 800 Newton diangkat dengan gaya sebesar 1000 Newton dengan menggunakan skala 1 cm berbanding 400 Newton. Jadi di sini 1 cm mewakili 400 Newton. Gambarkan vektor berat beban dan gaya angkat tersebut. Nah, jadi kalau berat itu kan termasuk ke dalam besaran skalar. Nah, terus juga gaya juga termasuk besaran skalar. Nah, untuk menyelesaikannya kita menuliskannya dulu yang diketahuinya. Kita analisis dulu apa saja yang diketahui dalam soal tersebut. Yang pertama, karena di sini ada berat ya, berat itu notasinya adalah W
ya. Sedangkan untuk satuannya itu adalah Newton. Nah, di sini beratnya itu adalah 800 Newton. Jadi kita tuliskan W sama dengan 800 Newton. Nah, selanjutnya ada gaya. Gaya itu notasinya adalah F. Ya. Sebesar 1000 Newton. Satuannya juga Newton. 1000 Newton. Kita tuliskan 1000 Newton karena diketahui di sini adalah 1000 Newton. Sedangkan untuk skalanya itu adalah 1 berbanding 400 Newton. Jadi 1 cm berbanding 400 Newton. Jadi 1 cm ini nanti mewakili 400 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah gambar vektor ya, ini salah penulisan. Jadi gambar vektor berat dan gaya angkat. Jadi karena di sini ada dua besaran ya, yang pertama berat dan gaya angkatnya. Jadi kita harus menggambarkan buah-buah besaran vektor tersebut, di mana skalanya adalah 1 berbanding 400 Newton. 1 cm berbanding 400 Newton. Nah, cara menjawabnya, karena skala 1 cm berbanding 400 Newton, maka untuk W-nya itu sama dengan 800 Newton dapat digambarkan sepanjang 2 cm. Itu dari mana? Karena ini karena ini W-nya itu adalah 800 Newton ya, maka untuk menggambarkannya berapa, nanti digambarkannya itu ke dalam cm itu berapa. Nah, kita tinggal kalikan dengan skalanya, yaitu 1 berbanding 4 dikalikan dengan 800 Newton. Berapa? 800 bagi 4 itu adalah 400 ya, ini bukan 4 ya. Jadi 1 banding 400 dikali 800. Nah, ini coret 8 bagi 4 itu adalah 2 cm. Jadi untuk menggambarkan berat ini, yaitu diwakili dengan 2 cm. Nah, sedangkan untuk F-nya atau gaya angkatnya itu 1000 Newton. Nah, 1000 Newton ini F-nya ini berarti 1 berbanding 400 dikalikan dengan 1000 ya. Ini dicoret 10 bagi 4 itu berarti 2,5 ya. Jadi untuk gaya angkatnya itu sendiri itu 2,5 cm. Jadi digambarkannya sepanjang 2,5 cm ya. Nah, lalu kita kalau sudah ketemu panjang dalam sentimeternya, baru kita bisa menggambarkannya. Nah, ini contoh gambarnya ya, karena ini bebannya misalkan ya, ini nggak perlu ditulis sih, yang penting ini yang ini ya. Jadi itu yang perlu ditulisnya, jadi atau perlu digambarkannya. Jadi ini ya, jadi W itu arahnya ke bawah ya. Sekali lagi, karena W itu adalah besaran skalar, maka arahnya perlu dituliskan. Jadi W itu arahnya itu ke bawah atau menuju pusat bumi ya, menuju pusat bumi. Jadi arahnya ke bawah. Sedangkan untuk gaya angkat, karena ini gaya angkat ya, gaya angkat kalau diangkat itu pasti ke arahnya ke atas ya. Sedangkan panjangnya itu atau nilainya itu adalah 2,5 cm untuk gaya angkat, dan untuk W-nya itu sepanjang 2 cm. Jadi karena skalanya itu 1 banding 400, jadi kita mengubah ini panjangnya ini ke dalam cm, tapi ini adalah berarti mewakili 800 Newton ya, dan ini mewakili 1000 Newton gitu ya. Jadi untuk pembahasan tentang besaran skalar dan besaran
vektor dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahami apa itu besaran vektor dan besaran skalar dan bagaimana cara menuliskannya. Ya, atas segala kesalahan saya mohon maaf. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa memperbaiki cara menjelaskan saya maupun isi dari materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.